Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4911. Tidak peduli apakah itu rumah mewah, mobil mewah, atau kehidupan kelas atas yang mewah. Semuanya harus menunggu 18 tahun berlalu. Jika menghitung perkiraan tanggal jatuh tempo anak 8 bulan, pembulatan ke atas sama dengan 19 tahun. Namun, cek 10 juta dolar yang diberikan oleh Kathleen berbeda. Ini cek tunai nyata, bukan untuk dana perwalian bersyarat. Bawa saja cek ini ke bank manapun di Amerika Serikat, dapat langsung ditukarkan dengan uang tunai 10 juta dolar. Ketika Duncan mendengar mereka bertanya tentang 10 juta dolar, dia berkata, "Sebenarnya, ide saya awalnya ingin menaruh uang ini dalam dana perwalian. Tapi dana perwalian yang saya periksa tidak memiliki pengembalian tahunan sebesar 8%, tapi 3,8%. Jumlahnya akan menjadi hampir 20 juta setelah 18 tahun. Dan mulai dari tahun ke-19, bunga dapat diambil setiap tahun. Sebagian bisa digunakan untuk dana pendidikan anak, sebagian sebagai tunjangan hidup anak, dan lainnya. Setelah anak menikah, kita dapat menarik 1 juta dolar sekaligus. Jika memiliki lebih dari 2 anak, dapat membagi 2 juta dolar secara merata. Sisanya akan terus ditempatkan dalam dana perwalian." Ketika Duncan mengatakan ini, putrinya Joy buru-buru berkata, "Ayah, kamu tidak bisa menaruh uang ini ke dalam dana perwalian lagi. Kalau kita menaruh semua uang ke dalam dana perwalian, kita baru bisa menarik setelah 18 tahun. Sedangkan sekarang, kita masih memiliki banyak ketidakpastian dalam 18 tahun ke depan. Misalnya, kalau kamu pindah ke Houston untuk tinggal bersama kami, ditambah anak akan lahir, Kiat harus mengganti rumah yang lebih besar. Sane dan saya tidak harus tinggal di apartemen di kota. Kami bisa datang dan tinggal bersama kamu. Dengan cara ini, kamu bisa membantu kami menjaga anak-anak kami. Kalau ada lebih banyak anak, kita mungkin harus menyewa bibi, membeli berbagai perangkat keras. Kita membutuhkan banyak uang." Duncan memandang putrinya dan bertanya kepadanya, "Joy, menurutmu bagaimana mengatur 10 juta ini?" Joy berpikir sejenak dan berkata, "Ayah, itulah yang saya pikirkan. Kita bisa keluarkan 1 juta dolar untuk sebuah rumah. Kita bisa mencari villa yang lebih dekat ke kota, yang lebih besar, lebih baru, dan lebih baik. Lalu beli peralatan rumah tangga yang lebih baik, juga pakaian dan mobil. Sisa uang bisa kita masukkan ke dalam manajemen keuangan yang lebih fleksibel. Kita bisa menariknya kapan saja." Sane setuju. "Ya, ayah. Saya pikir ini lebih fleksibel. Dengan dukungan uang ini, kita bisa memilih rumah sakit swasta yang lebih baik untuk Joy melahirkan. Dengan cara ini, pemeriksaan kehamilannya akan menjadi lebih baik dan lebih nyaman." Duncan ragu-ragu sejenak, menghela napas, dan berkata, "Yah, menurut apa yang kamu katakan, 1 juta dolar untuk membeli rumah, 500.000 untuk peralatan rumah tangga, dan 500.000 lagi untuk cadangan yang tunai. Sisanya 8 juta. Serahkan semuanya kepada ibumu. Bukan kita bertiga yang mengaturnya. Ibumu yang memiliki keputusan akhir." Joy bertanya, "Ayah, kita hanya membelanjakan 2 juta. Apa tidak kurang? Bagaimana kalau membelanjakan 3 juta? Duncan melambaikan tangannya. "Saya sudah mengambil keputusan. Ini yang harus saya lakukan pertama. Selanjutnya, kalau kita perlu membelanjakan uang, bisa ajukan pada ibumu." Dengan mengatakan itu, dia memandang istrinya Josie dan bertanya padanya, "Josie, menurutmu ini baik-baik saja?" Josie tertegun sejenak, lalu kembali sadar dan tersenyum. "Duncan, bukankah totalnya 8 juta? Itu bisa disimpan. Hanya untuk waktu singkat. Percayalah. Mulai sekarang, selama 18 tahun ke depan, kita akan mengambil 1/18 setiap tahun sampai sepenuhnya diambil dalam 18 tahun. Bagaimana kita membelanjakan uang ini? Kita bersama yang memutuskan."
Dunchan sedikit terkejut, namun dia segera menyadari bahwa istrinya juga mengetahui bahwa anak itu menganggap uang terlalu serius, dan tidak ingin menjadi pengelola uang secara langsung. Jadi, dia menghela napas pelan dan berkata, "Oke, lakukan saja seperti ini." Saat dia mengatakan itu, dia berkata, "Oh, omong-omong, segera saja kiat membeli rumah. Karena saya akan pergi dalam beberapa hari. Saya sudah berjanji membantu Tuan Aker dan Nona Fox." Josie buru-buru bertanya, "Ada apa lagi? Apakah berbahaya?" Dunchan menjawab sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Hanya menyelidiki sesuatu. Tidak ada yang berbahaya. Kamu tahu Tuan Aker memiliki cucu yang belum pernah ditemukan. Dia ingin saya membantu menemukannya. Ini hanya mencari seseorang. Tidak ada risiko." Josie menghela napas lega, menatap putri dan menantunya, yang sangat bersemangat. Dia mengedipkan mata satu sama lain, menghela napas dalam diam, berdiri dan berkata, "Oke, Dunchan, ini sudah larut. Biarkan mereka kembali, dan kita berdua istirahat." Putri dan menantunya tidak terlalu memikirkannya. Mereka berdua masih memiliki banyak hal untuk dibicarakan secara pribadi. Mereka setuju tanpa berpikir. Setelah mengucapkan selamat tinggal, mereka kembali ke apartemen mereka di kota. Melihat Dunchan sedikit linglung dan sedikit kesepian, Josie bertanya dengan lembut, "Ada apa? Apakah kamu kecewa?" Dunchan tersenyum pahit, sedikit kecewa. "Tapi saya pikir itu bisa dimengerti. Saya hanya bingung." Josie mengangguk dan berkata dengan serius, "Dunchan, jangan pernah menguji sifat manusia. Sifat manusia seperti dunia nyata ini, bisa sekecil debu, dan bisa sebesar alam semesta." Omong-omong, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius, "Tetapi bahkan alam semesta memiliki batas." Bab 4912. Hari berikutnya, ketika Yahiko dan Hiroshi berlari di Central Park mengenakan masker, Rosalie dan orang tuanya menuju bandara dan mengambil penerbangan kembali ke Aorus Hill. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Charlie. Charlie tinggal di New York selama 2 hari lagi. Setelah menghabiskan 2 hari bersama Nanako dan anggota keluarga Ito lainnya, Nanako juga dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Charlie. Dan keluarga Ito kembali ke Jepang. Setelah Nanako pergi, Charlie memberi Istana Wanlong perintah untuk membawa Clarissa, yang menyerahkan barang selundupan itu kepada Elaine, ke New York. Nama asli Clarissa adalah Clara Holt. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menjadi anak buah Martha. Tugas utamanya adalah berpura-pura menjadi pengusaha wanita dengan identitas palsu Clarissa. Dia menyerahkan bahan selundupan yang akan dibawa ke luar negeri kepada kurir pilihan Martha. Meskipun wanita ini tidak membunuh siapapun dengan tangannya sendiri, tetapi dia mengikuti Martha untuk membantu Brienne dan melukai banyak korban yang tidak bersalah. Jika itu masuk akal, dia juga harus dibunuh untuk permintaan maaf. Namun, mengingat dia sekarang adalah kunci pembebasan Elaine dari penjara, orang-orang Istana Wanlong masih membiarkannya hidup. Adapun anak buahnya yang juga penuh dengan kejahatan, dibunuh oleh para prajurit Istana Wanlong dan dibuang ke padang pasir dekat Las Vegas. Pada saat yang sama, petugas Istana Wanlong sudah memiliki informasi identitas keluarga Clarissa di Tiongkok. Mereka menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk meminta Clarissa mengakui semua kejahatannya kepada polisi AS. Jika tidak, mereka akan membunuhnya dan juga membuat keluarganya membayar harganya. Clarissa, yang tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, tidak berani melanggar persyaratan Istana Wanlong. Dia tahu bahwa jika dia mengaku kepada polisi Amerika, meskipun dia tidak akan pernah bisa keluar dari penjara lagi dalam hidupnya, dia setidaknya bisa menyelamatkan nyawa dirinya dan keluarganya. Jadi, saat ini, dia tidak punya pilihan kedua sama sekali. Ketika Clarissa dibawa kembali ke New York dan diserahkan kepada polisi New York, dia berada di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills di pinggiran kota New York. Dan saat ini sudah waktunya bagi para narapidana untuk makan siang. Menurut peraturan lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, sebelum makan siang dimulai, peringatan dini akan melakukan roll call untuk setiap sel. Setelah roll call, pintu sel akan terbuka dan semua orang akan masuk ke restoran dengan tertib. Setelah makan di ruang makan,
Semua orang akan pergi ke taman bermain untuk menghirup udara segar. Kembali ke sel setelahnya, dan menghitung jumlah orang lagi. Setelah memastikan bahwa jumlah tawanan tepat, tutup pintu dan tunggu untuk makan malam. Pada saat ini, Elaine tidak tahu bahwa hari-hari baiknya telah dimulai. Saat ini, jumlah orang di selnya baru saja dihitung. Namun meskipun semua orang sudah mulai berbaris, Elaine masih berbaring malas di tempat tidur, dengan santai membaca buku Cina dengan kaki disilangkan. Penjaga penjara wanita yang menghitung jumlah orang menutup mata terhadap perilaku Elaine. Setelah memastikan tidak ada yang melarikan diri dari sel ini, penjaga penjara wanita berkata dengan keras, "Sekarang kalian pergi ke restoran untuk makan." Setelah itu, dia datang ke Elaine dan berkata dengan penuh perhatian, "Saudari Elaine, hari ini dapur membuat pasta dengan saus daging dan steak udang. Saya meminta koki menyiapkan saus tomat dan telur. Jika Anda ingin, silakan ke restoran." Penjaga penjara wanita ini sangat takut pada Elaine terutama karena Elaine adalah objek yang telah ditentukan oleh sipir, yang harus dijaga oleh semua penjaga penjara. Dan penjaga penjara sebelumnya Jessica sudah menjadi tahanan karena dia menyinggung Elaine. Oleh karena itu, setiap penjaga penjara di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill tahu bahwa Elaine memiliki latar belakang yang sangat kuat. Mereka sangat hormat saat melihatnya. Para sipir merawat Elaine terutama karena Elaine adalah orang yang dititipkan oleh Kathleen untuk dirawat. Pengaruh Kathleen di New York luar biasa, dan sama sekali tidak sebanding dengan sipir kecil. Oleh karena itu, bagi sipir, Elaine adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk berpegang teguh pada kelas atas. Mereka tidak ingin melewatkannya. Justru karena inilah penjaga penjara di seluruh lembaga pemasyarakatan Bedford Hill bahkan lebih takut pada Elaine. Dan Elaine tidak hanya berwibawa di depan penjaga penjara, karena efektivitas tempur 3 prajurit wanita Istana Wanlong benar-benar luar biasa. Hampir semua duri lembaga pemasyarakatan Bedford Hill yang asli telah dipotong beberapa kali. Semuanya mereda sekarang. Tidak ada yang berani masuk penjara sedikit pun. Dengan dukungan ketiga orang ini, Elaine telah menjadi orang nomor 1 di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Dan bahkan memberi dirinya julukan Hantu Ganas Bedford Hill. Bab 4913. Pada saat ini, Elaine mengamati penjaga penjara wanita, perlahan-lahan meletakkan bacaan majalah di tangannya, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Lucia, saya ingin memprotes Anda. Majalah yang dikirim dalam beberapa hari terakhir terlalu membosankan. Ceritanya busuk dan vulgar. Tidak ada nutrisi yang sama sekali. Bisakah kamu memberikan seluruh kumpulan buku Soul Mate? Belahan jiwa." Penjaga penjara wanita adalah penduduk asli Cina Amerika. Dia tidak tahu apa itu buku Soul Mate jadi dia bertanya dengan gugup, "Sister Elaine, apa itu buku Soul Mate?" Elaine berkata dengan arogan, "Soul Mate adalah majalah Cina dengan karakter sastra yang sangat dalam dan kuat. Ini adalah buku sastra favorit saya bertahun-tahun. Ada prasangka, penulis Soul Mate telah memenangkan hadiah Nobel untuk sastra. Memang benar bahwa imperialisme membunuh." Penjaga penjara wanita berkata dengan malu, "Saudari Elaine, hadiah Nobel tidak diberikan oleh kami orang Amerika. Itu diberikan oleh Swedia." Elaine mengerutkan kening dan bertanya, "Benarkah? Mengapa saya tidak tahu?" Penjaga penjara wanita dengan cepat memperkenalkan, "Nobel adalah orang Swedia. Dia menyumbangkan uang untuk hadiah Nobel." Elaine menyadari bahwa dia salah. Dia segera tenggelam dan berkata, "Jadi apa? Mau Swedia mau Swiss, kalian orang Amerika selalu ada di belakang layar." Penjaga penjara wanita buru-buru berkata, "Saudari Elaine, Nobel ini benar-benar tidak ada izin dengan Amerika Serikat." Elaine berkata dengan tidak sabar, "Oh, aku tidak akan berbicara kosong lagi padamu. Cepatlah dapatkan kumpulan buku Soul Mate untukku." Penjaga penjara wanita harus dengan hormat berkata, "Baik, Saudari Elaine. Saya akan mencarinya." Elaine bersenandung, mengubah tangannya dan berkata, "Oke, kamu bisa keluar." Penjaga penjara wanita mengangguk dengan cepat dan berkata, "Oke, Sister Elaine, kalau begitu saya keluar dulu." Setelah penjaga penjara wanita pergi, sekelompok penjaga wanita yang penuh perhatian berkumpul dan berkata satu persatu, "Kak Elaine,
Bagaimana istirahatmu? Sister Elaine, aku teman kamu makan siang. Elaine bersenandung dan perlahan duduk dari tempat tidur. Dia mencium tubuh dengan malas. Kemudian, dia melihat Clue yang patuh di antara kerumunan. Bahwa Clue, tiran penjara di sel sebelumnya, telah mencoba segala cara untuk menindas Elaine. Namun sayangnya, di sel ini, dia telah sepenuhnya menjadi objek ventilasi Elaine. Melihat Clue, Elaine melambai padanya dengan tidak sabar dan berkata, "Ayo, Clue, aku ada urusanmu." Clue tiba-tiba merasa gelisah, dan dengan cepat dan hormat bertanya, "Bu, apa yang kamu inginkan?" Elaine bertanya dengan dingin, "Memang aku tidak boleh memanggilmu kalau tidak ada urusan." Clue terus menyembunyikannya dan berkata, "Kamu bisa memanggilku. Tentu saja kamu boleh memanggil. Saya ada di bawah perintahmu 24 jam sehari." Elaine berkilauan dan berkata dengan tegas, "Kamu dan Jessica tidak pergi makan hari ini. Tetap di sini. Kalian cuci dan keringkan pakaian kotor semua orang. Kalau berani tidak mencuci, aku akan menamparmu 50 kali." Clue berkata dengan ngeri, Kami baru saja mencuci selimut dan sarung bantal semua orang kemarin. Kami mencucinya sampai jam 12 malam. Rasanya kami bersantai." Elaine melemparkan majalah di tangannya langsung ke wajah Clue, langsung membuat wajahnya memerah, dan kemudian berkata dengan dingin, "Kalau kamu berani tawar-menawar denganku, kamu mencuci celana dalam dan bra semua orang." Bab 4914. Suara dingin Elaine membuat Clue dan Jessica pucat pasi. Dalam beberapa hari terakhir, hidup mereka seperti neraka. Apa yang mereka berdua lakukan pada Elaine sebelumnya, dikombinasikan dengan karakter keras kepala Elaine, ditakdirkan bahwa mereka berdua tidak akan memiliki akhir yang baik. Dan Elaine juga mulai memukul dan menyiksa mereka berdua, dan secara bertahap berubah menjadi rasa kasihan dan rasa buruk yang ekstrim pada mereka berdua. Elaine tidak mengizinkan mereka berdua makan, memberikan mereka semua jenis pekerjaan hina, dan menyaksikan mereka bekerja keras seperti budak, tanpa napas pada saat itu. Ini menjadi hal favorit Elaine. Misalnya saat cuaca panas, Elaine suka bertelanjang kaki di dalam sel, sehingga keduanya harus bergiliran mengelap lantai minimal 5 kali sehari. Jika menginjak kaki kotor setelah berjalan masuk sel selama sehari, maka mereka berdua tidak akan tidur malam berikutnya. Saat orang lain tidur, mereka harus berlutut dan menyeka lantai sepanjang malam. Saat ini, Elaine meminta mereka berdua mencuci pakaian kotor mereka, dan tak satu pun dari mereka berani membangkang. Mereka hanya bisa bersantai dengan air mata, melihat keduanya mulai dengan jujur mengumpulkan dan menyelimuti semua orang. Elaine mencibir puas, lalu berdiri dan menyapa orang-orang di sekitarnya. "Ayo kita makan." Sekelompok orang lain dengan cepat mengikuti Elaine dan mengelilinginya keluar dari sel. Sepanjang jalan, tidak peduli siapa yang ditemui, tidak peduli apa identitas, usia, atau warna kulit pihak lain, mereka semua menyapa Elaine dengan hormat dalam bahasa Mandarin dengan menyapa Sister Elaine. Perasaan menanggapi semua jenis panggilan ini membuat Elaine sangat puas dan sangat meningkat, dan dia sedikit genit. Ketika mereka datang ke restoran, orang-orang yang mengantri untuk makan segera dengan sadar menghindari kiri dan kanan. Wanita yang awalnya berada di baris pertama segera berkata dengan hormat, "Kakak Elaine, silakan duluan." Elaine bersenandung, melangkah maju, memandang salah satu staf, dan bertanya, "Apakah bumbu tomat dan telur yang saya inginkan sudah siap?" Staf segera mengangguk dan berkata, "Sister Elaine, sudah siap." Mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak pengawet panas dari bawah meja makan, yang diisi dengan telur orak-arik dengan tomat yang dibuat dalam masakan Cina. Elaine mengangguk puas. Inilah yang secara khusus dia minta kepada penjaga penjara untuk dipersiapkan. Makan makanan gaya barat yang disediakan oleh penjara setiap hari benar-benar membuatnya merasa sedikit bosan. Selain itu, orang Amerika makan terlalu banyak daging, gula dan minyak. Begitu banyak sehingga dia sekarang merindukan makanan Cina yang ringan dan sederhana dari mie tomat dan telur. Elaine menuangkan mata pada seorang penghuni wanita di sekitarnya. Pihak lain segera mengerti, dan melaksanakannya untuk mengambil kotak isolasi, dan kemudian bertanya kepada Elaine, "Kakak Elaine,
apalagi yang ingin kamu makan? Elaine berkata dengan ringan. Kalian ambil makanan dan bawalah. Oke, tahanan wanita itu mengangguk dengan hormat. Dan kemudian, bersama dengan penjaga lainnya, meletakkan semua jenis makanan di piring. Lalu mengikuti Elaine ke meja makan yang digunakan oleh Elaine. Meja makan ini berada di dekat jendela, dengan pemandangan terbaik dan paling nyaman. Sejak Elaine menjadi hantu di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, dia telah membuat aturan bahwa hanya dia yang bisa menggunakan meja ini. Awalnya, hampir setiap hari akan terjadi konflik dan bahkan konflik antara penghuni ke meja ini. Namun karena Elaine menjadi bos di sini, semua orang secara sadar akan menjauhi meja ini untuk menghindari kemarahan Elaine. Lagi pula, Elaine tidak hanya memiliki 3 sahabat karib yang sangat cakap, tetapi yang lebih penting, dari penjaga penjara hingga sipir, mereka harus menghormati Elaine. Dapat dikatakan bahwa Elaine mengambil semua yang ada di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill. Elaine datang ke meja favoritnya dan duduk. Para pelayan di kedua sisi buru-buru meletakkan piring dan kotak makan siang di depannya. Seorang anggota staf juga dengan cepat membawa segelas es kok dan berkata dengan hormat, "Sister Elaine, ini cola bebas gula. Kamu bisa meminumnya tanpa khawatir gula darah." Elaine bersenandung puas, menyesap kok, dan segera merasakan kenyamanan yang menyegarkan di musim panas ini. Dia tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Aku ini aneh. Saya tidak pernah ingin minum kok di luar, tapi di sini, minuman es kok terasa sangat memuaskan. Bab 4915. Saat Elaine memikirkan kenikmatan ini, seorang penjaga penjara wanita Tiongkok buru-buru berlari ke meja makannya. Dia berkata dengan gembira, "Sister Elaine, Sister Elaine. Ada kabar baik." Melihat wajahnya yang bersemangat, Elaine tiba-tiba berdebar di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dan bertanya, "Apa kabar baiknya?" "Itu membuatmu sangat bersemangat." Penjaga penjara wanita buru-buru menjelaskan, "Saudari Elaine, pengacaramu ada di sini." "Pengacaraku?" Ekspresi Elaine langsung membeku. Dan dia berseru, "James White, apa yang dia lakukan?" Penjaga penjara wanita berkata dengan penuh semangat, "Dia ingin menemui kamu. Dia bilang ingin menyampaikan berita bagus untukmu secara langsung." Elaine tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening. "Mungkinkah, apakah dia sudah membuktikan aku tidak bersalah?" Penjaga penjara wanita berkata tanpa ragu, "Seharusnya begitu. Kalau tidak, bagaimana itu bisa disebut kabar baik?" "Sister Elaine, selamat untukmu. Kamu akan dibebaskan dari kecurigaan. Kebebasanmu akan segera dipulihkan." Ekspresi Elaine sedikit tertekan, dan dia berpikir dalam hati, "Tapi aku belum ingin bebas sekarang. Kalau aku bebas sekarang, aku tidak bisa lagi menjadi hantu ganas Bedford Hill." Melihat Elaine sedikit tersesat, penjaga penjara wanita mengingatkan, "Saudari Elaine, pengacara menunggumu di ruang wawancara. Apakah kamu akan ke sana sekarang?" Setelah dia mengatakan itu, dia dengan cepat berkata, "Kakak Elaine, kamu bisa selesaikan makanmu. Setelah kenyang kamu bisa pergi ke sana. Pengacara bisa menunggumu sebentar." Elaine selalu merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Dia harus menemui James White sebelum dia tahu. Jadi, dia berdiri dan berkata, "Bahwa aku menemuinya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa makan makanan ini." Dengan mengatakan itu, Elaine mengikuti penjaga penjara wanita ke ruang wawancara lembaga pemasyarakatan. Pada titik ini, pengacara kriminal paling terkenal di New York, James White, sudah menunggu. Melihat Elaine masuk, dia segera berdiri dan berkata dalam bahasa Mandarin dengan penuh hormat, "Halo, Nyonya Elaine. Kita bertemu lagi." Elaine mengangguk dan kemudian bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu datang menemuiku?" James White berkata sambil tersenyum, "Nyonya Elaine, saya datang untuk memberitahu kabar baik. Wanita yang menyerahkan selundupan itu kepada Anda di bandara akhirnya diadili." "Apa?" Elaine berseru. "Maksudmu Clarissa?" James White menjelaskan, "Nama asli wanita itu bukan Clarissa, namanya." Elaine melambaikan tangannya dengan tidak sabar, memotongnya, dan berkata, "Saya tidak peduli siapa namanya. Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaan masalah ini sekarang."
James White berpikir bahwa Elaine tidak sabar untuk keluar. Jadi dia berkata dengan penuh semangat, "Menurut informan saya di NYPD, wanita itu telah mengakui kepada polisi apa yang dia lakukan. Dan polisi pada dasarnya dapat mengkonfirmasi bahwa Anda tidak bersalah. Bagaimanapun, polisi masih harus menjalani beberapa proses hukum. Setelah proses selesai, mereka akan mengeluarkan surat keterangan bahwa Anda tidak terkait dalam hal ini. Lalu mereka akan berkirim surat ke Lembaga Pemasyarakatan Bedford Hill, dan kemudian Anda akan bebas." Ketika Elaine mendengar ini, dia dengan cepat bertanya, "Lalu kapan mereka akan mengeluarkan saya?" James White melihat waktu dan menjawab, "Saya khawatir hari ini agak membosankan. Mungkin besok." Elaine berseru dengan ekspresi kecewa. "Lalu apa? Tidak bisakah kamu meminta mereka melambat selama beberapa hari lagi?" Bab 4916. Kata-kata Elaine membuat James White tercengang di tempat. Dia bertanya, "Nyonya Parker, apa yang Anda maksud dengan beberapa hari lagi?" Elaine berkata dengan marah, "Beberapa hari lagi berarti secara harfiah. Biarkan aku di sini beberapa hari lagi." "Jangan terlalu cemas." James White langsung merasa malu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Elaine membuat permintaan yang begitu aneh. Bingung. Dia bertanya, "Bu, saya sedikit bingung. Anda ingin saya mengeluarkan Anda dari sini sesegera mungkin, kan? Mengapa sekarang tidak ingin keluar?" Elaine berkata dengan wajah serius, "Sejujurnya, saya telah jatuh cinta dengan tempat ini. Orang-orang di sini sangat ramah. Saya sudah berteman banyak orang di sini. Lagi pula, saya tidak akan bertemu mereka lagi. Saya bukan orang Amerika. Saya akan kembali ke China sebentar lagi." Faktanya, Elaine sama sekali tidak memiliki teman sejati di sini. Hanya beberapa penyanjung dari seluruh dunia. Orang-orang ini menghormati dan menyanjung Elaine setiap hari, dan bahkan membuatnya merasa seperti seorang ratu. Tidak mudah bagi orang biasa untuk mengalami perasaan seperti ini. Bagaimanapun juga, dunia bebas selalu menjadi tempat di mana ada orang-orang di luar dunia, dan sulit untuk menemukan perasaan mandiri. Namun dalam lingkungan kecil seperti penjara, relatif mudah diterapkan. Jadi Elaine juga tahu betul bahwa jika dia meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Bedford Hills, dia tidak akan pernah bisa menemukan pengalaman dilayani seperti di sini. James White juga agak bingung saat ini. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Elaine jatuh cinta dengan tempat hantu ini. Jadi, dia berkata dengan malu-malu, "Nyonya Parker, masalah ini bukan terserah Anda dan saya. Dalam hal ini, semuanya tergantung pada efisiensi polisi New York. Jika mereka cukup efisien, Anda akan segera dibebaskan. Tentu saja, jika mereka cukup lambat, mungkin Anda bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi." Elaine tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata kepada James White, "Ngomong-ngomong, bukankah kamu diundang oleh klien menantuku? Bisakah kamu meminta klien menantuku membantuku mengaturnya dengan polisi, agar mereka tidak segera melepaskanku sementara waktu? Saya akan keluar. Tunggu sekitar 10 hari lagi. Keluarkan saya dalam 10 hari lagi." Karena Clarissa telah tiba di kasus ini, Elaine setara dengan meminum pil penjamin. Meskipun dia sangat nyaman di sini sebelumnya, dia agak khawatir. Bagaimana jika dia tidak bisa keluar sendiri? Kehidupan penjara itu menyenangkan, dan menyenangkan menjadi hantu di Bedford Hills. Tapi itu semua berdasarkan pengalaman hidup. Jika dia benar-benar tidak bisa keluar, sehingga kehidupan seperti ini menjadi normal, maka dia tidak tahan. Tapi sekarang dia bisa benar-benar lega. Clarissa telah tiba di kasus ini, dan semua keluhannya telah hilang. Dia bisa keluar kapanpun dia mau. Karena itu, dia lebih memilih untuk tetap tenang selama beberapa hari lagi. James White sedikit malu saat ini, tetapi dia memiliki tujuan untuk tidak mengecewakan pelanggan. Dia segera setuju dan berkata, "Nyonya Elaine, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda menyampaikan masalah ini." Elaine menghela napas lega dan menginstruksikan, "Kalau begitu kamu tidak boleh lupa. Aku menunggu kabar baikmu." Hal pertama yang dilakukan James White ketika meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Bedford Hill adalah segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jordan, lelaki tua dari keluarga Fox.
Di telepon, dia melaporkan penampilan aneh Elaine kepada Jordan satu persatu. Jordan segera menyampaikan tuntutan Elaine kepada Charlie kata demi kata. Ketika Charlie sedang menelepon dan mendengar Tuan Fox berkata bahwa Elaine tidak ingin meninggalkan penjara untuk saat ini, Charlie tercengang. Dia benar-benar tidak mengira ibu mertuanya akan kecanduan jongkok di penjara. Tampaknya Elaine memiliki kehidupan yang sangat baik di dalam lembaga pemasyarakatan Bedford Hill. Pada saat ini, Jordan di ujung telepon berkata dengan hormat, "Tuan Wade, sebenarnya tidak terlalu sulit mengatur ibu mertua Anda tetap berada di lembaga pemasyarakatan. Saya dapat menelepon teman-teman di Departemen Kehakiman." Pada saat ini, Charlie berkata tanpa berpikir, "Lupakan saja. Jangan repot-repot. Keluarkan dia dari penjara besok." Bab 4917. Sebenarnya, Charlie tidak ingin membiarkan Elaine keluar sepagi ini, karena dia tidak ingin melihat wajah Elaine setiap hari. Namun, dia juga harus mempertimbangkan perasaan istrinya Claire. Dia telah jauh dari Providence selama beberapa waktu. Selama waktu ini, istrinya pergi ke sekolah dan tinggal sendirian. Claire pasti mendidik Elaine di penjara yang agak menyiksa. Meskipun dia 100% yakin bahwa dia bisa membawa Elaine keluar kapan saja. Dalam pandangan Claire, bahkan jika dia lebih yakin dengan apa yang dia katakan, dia masih akan merasa tidak aman. Lagi pula, dari sudut pandangnya, ibunya dijebak kali ini, dan dia menikam keranjang besar. Ibunya mungkin akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kecerobohan sekecil apapun. Dia tidak bisa menjanjikan dirinya sepenuhnya sampai ibunya dibebaskan dari penjara. Charlie tidak ingin Claire terus khawatir. Dia berencana mengeluarkan Elaine besok, dan kemudian membawanya ke Providence, sehingga Claire bisa merasa nyaman sesegera mungkin. Saat ini, di fasilitas pemasyarakatan Bedford Hills, sejak Elaine bertemu James White, suasana hati menjadi tidak tenang. Ketika dia kembali ke restoran, dia bahkan tidak memiliki selera untuk mie rebus tomat dan telur yang telah disiapkan dengan hati-hati oleh penjaga penjara untuknya. Ketika sekelompok orang melihat bahwa dia dalam keadaan cemas, mereka dengan cepat bertanya, "Saudari Elaine, ada apa denganmu? Apakah terjadi sesuatu?" Elaine menggelengkan kepalanya dengan sedih, dan berkata, "Bukan apa-apa. Kalian tidak perlu khawatir tentang itu." Elaine tidak ingin memberitahu mereka bahwa dia mungkin akan segera pergi. Dalam hal ini, diperkirakan banyak dari mereka akan merayakannya dengan mahkota. Bahkan suasana di sel lain akan merayakan kepergiannya dari Bedford Hills. Oleh karena itu, Elaine memutuskan untuk tidak mengucapkan kata pun, dan membiarkan setiap detik dia tinggal di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills menjadi Bedford Hills yang menakutkan. Namun, untuk memastikan bahwa dia bisa tinggal di penjara selama beberapa hari lagi, dia menggunakan telepon umum di taman bermain untuk menelepon Charlie. Setelah Charlie terhubung, Elaine berkata di ujung telepon yang lain, "Menantu yang baik, ini ibu." Charlie berkata dengan sopan, "Bu, bagaimana kabarmu 2 hari ini?" Elaine berkata berulang kali, "Oke, bagus sekali. Ibu mendengarkanmu hanya untuk merekam, jangan khawatirkan ibu. Ibu baik-baik saja di dalam." Charlie bersenandung dan berkata, "Bagus, omong-omong, Bu. Saya mendengar tersangka yang berbohong Anda sudah berhasil ditangkap. Saya yakin kamu akan segera keluar." Elaine buru-buru berkata, "Menantu yang baik, Ibu ingin membicarakan hal ini. Apa kamu bisa memberitahu klien kamu? Meminta membantu menemukan hubungan. Jangan biarkan Ibu keluar begitu cepat. Ibu tidak mau pergi sekarang." Charlie pura-pura penasaran dan bertanya, "Ta, ada apa denganmu? Kamu akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasanmu. Mengapa kamu tidak ingin keluar?" Elaine berkata dengan ragu-ragu, "Itu, ibu berteman dengan beberapa orang di dalam. Saya cukup spekulatif dengan orang-orang ini. Saya ingin tinggal bersama mereka beberapa hari lagi. Charlie, aku tidak peduli. Kamu harus membantu ibu menemukan jalan." Charlie berkata dengan samar dan acuh tak acuh, "Oke, kalau begitu aku akan mencobanya. Tapi saya tidak yakin itu akan berhasil." Elaine mengingatkan, "Itu harus dilakukan. Kalau kamu tidak dapat membantu ibumu, aku akan menamparkan penjaga mulut penjara setelah aku keluar."
Kita lihat apakah aku bisa dipenjara lagi. Charlie tak tersenyum berdaya. Oke, saya akan membantu. Saya akan mencobanya. Harus bisa. Setelah menerima janji Charlie, Elaine menutup telepon dengan puas. Namun, Charlie tidak punya ide untuk membantu Elaine mendapatkan keinginannya. Dia langsung mengirimkan pesan suara ke Porter, yang berbunyi, "Porter, segera keluarkan semua orang yang kamu atur di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill. Atur agar mereka bisa keluar besok siang." Porter segera membalas dengan pesan, "Oke, Tuan Wade. Bawahan akan membuat pengaturan." Bab 4918. Charlie sangat mengenal Elaine. Dia sangat paham dengan gaya akting dan logika berpikir Elaine. Sekarang Elaine jatuh cinta dengan lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, dan menyukai perasaan mengintimidasi dan menjadi hantu. Maka jika dia tidak menanggapi permintaannya dengan serius, dia harus membiarkannya. Dia akan dibebaskan dari penjara besok, jadi dia pasti tidak mau. Dengan cara ini, setiap kali dia memikirkan kehidupannya yang indah di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill, dia pasti akan mengambil kendali untuk mengkritik dirinya sendiri. Jadi cara terbaik adalah membuat Elaine memutuskan untuk pergi dari sana. Jangan melihat betapa bahagianya dirinya di dalam lembaga masyarakat, tetapi tidak sulit baginya untuk memutuskan untuk pergi sendiri. Jika 3 tentara wanita Istana Wanlong dikeluarkan, Elaine pasti akan segera berubah pikiran. Seperti orang gila yang ingin cepat keluar, Elaine tidak tahu rutinitas seperti apa menantunya yang dipersiapkan. Untuk memastikan Charlie bisa bertahan di lembaga pemasyarakatan. Setelah makan malam, Elaine menelepon Charlie untuk menanyakan tentang perkembangan masalah ini. Di taman bermain, penjaga penjara wanita Tiongkok melihat Elaine dan berkata dengan sangat sopan, "Saudari Elaine, apa yang kamu lakukan terburu-buru?" Elaine berkata dengan cemas, "Hei, pengacaraku datang tadi siang. Dia bilang kasus saya telah terselesaikan, dan saya akan dibebaskan besok." "Benarkah?" Penjaga penjara wanita berkata dengan terkejut. "Selamat, Suster Elaine. Kamu akan segera bebas." Elaine menggerakkan tangannya, berbicara dari hati. "Saya belum ingin keluar. Saya ingin menelepon menantu saya dan meminta untuk menyapa bos sistem kepolisian New York. Minta agar aku bisa tinggal di sini beberapa hari lagi." Penjaga penjara wanita bertanya dengan heran, "Saudari Elaine, mengapa kamu melakukan ini? Semua orang di sini ingin keluar lebih cepat. Mengapa kamu ingin tinggal beberapa hari lagi?" Elaine dengan santai berkata sambil tersenyum, "Jarang memiliki kesempatan seperti ini dalam hidupku. Saya juga ingin mengetahui lebih banyak dan merasakan lebih banyak tentang kehidupan penjara Amerika. Setelah saya kembali, saya akan menceritakannya kepada teman-teman." Meskipun penjaga penjara wanita tidak mengerti, dia masih tersenyum sopan dan berkata, "Sister Elaine, saya pikir kamu di sini untuk menderita penderitaan rakyat Amerika." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat berkata, "Menerbitkan buku sangat populer di sini di Amerika Serikat. Bukan hanya penulis yang menerbitkan buku, tetapi beberapa orang yang memiliki pengalaman khusus juga bisa menerbitkan buku. Apa kamu ingin mengumpulkan bahan untuk tulisanmu?" Mata Elaine berbinar, dan dia berkata dalam hatinya, "Oh, ini alasan yang bagus. Ini." Memikirkan hal ini, dia berkata kepada penjaga penjara wanita, "Saya tidak akan memberi tahu kamu. Saya akan menelepon menantu saya." Elaine bertanya di telepon, "Menantu yang baik. Bagaimana kabar permintaan ibu?" Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan kilasan inspirasi, dan berkata kepada Charlie, "Ngomong-ngomong, menantuku yang baik, ibu ingin tinggal di sini beberapa hari lagi, bukan hanya untuk bersenang-senang dan mencari teman. Ibu ingin menulis buku setelah kembali. Misalnya, menulis buku The Days I Was in Prison in the United States mengungkap kegelapan penjara Amerika, mungkin akan menjadi hit." Charlie menjawab, "Elaine menulis buku untuk mengungkap kegelapan penjara Amerika. Sepertinya dia yang paling gelap di dalam fasilitas pemasyarakatan Bedford Hill." Namun, Charlie tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum sedikit. Dia berkata dengan nada yang sangat percaya diri, "Tapi, jangan khawatir. Saya sudah menyapa klien saya. Dia akan membantu kamu."
Polisi New York tidak akan mengeluarkanmu begitu cepat. Oke, ketika Elaine mendengar ini, dia langsung tersenyum. Baginya sekarang, dunia bunga di luar masih sedikit biasa-biasa saja. Dia masih merasa lebih puas dengan perasaan dominasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Bab 4919. Elaine berkata dengan gembira, menantuku yang baik memang memiliki kemampuan. Sungguh menakjubkan dapat menemukan hubungan sejauh ini di New York. Charlie tersenyum dan berkata dengan santai, ini kebetulan. Kebetulan ada pelanggan di sini. Kalau tidak saya tidak akan bisa membantu. Elaine berkata sambil tersenyum. Oh, bagus. Senang dia bisa membantu. Menantu yang baik. Kalau begitu ibu tidak akan memberitahumu dulu. Sampaikan pesan ibu ke Claire. Tidak perlu khawatir. Dan kamu tidak harus menunggu di New York sepanjang waktu. Kembalilah untuk menemaninya. Ibu akan keluar dalam 10 hari. Oke, Charlie berkata. Aku akan memberitahu Claire sebentar lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah menutup telepon, Elaine sangat senang. Dia dengan senang hati menutup telepon. Dan ketika dia menoleh, dia menemukan seorang wanita kulit hitam berdiri di garis belakang menunggu panggilan. Saat melihat Elaine, wanita kulit hitam itu segera membungkuk dengan hormat dan berkata dalam bahasa Cina yang tidak terampil, "Pencegat." Elaine mengerutkan kening dan bersenandung. Bagaimana Anda mempelajari pengucapan ini? Ini sama sekali tidak standar. Ini Susterland, bukan intersepsi. Katakan lagi, apa? Wanita kulit hitam ini sama sekali tidak mengerti bahasa Cina. Dia hanya mengikuti contoh orang lain untuk mempelajari frasa kakalan tetapi dia tidak dapat memahami pengucapannya. Sekarang dia melihat Elaine di depan dia. Saya mengatakan banyak sebelumnya, tetapi saya tidak mengerti apa-apa. Melihat wanita kulit hitam menatapnya dengan tatapan kosong, Elaine tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Aku mengatakan apa yang terjadi padamu. Apakah kamu tidak mendengarku berbicara denganmu? Para wanita kulit hitam tidak dapat memahami apa yang dikatakan Elaine. Tetapi mereka juga dapat melihat bahwa hantu itu sedikit tidak senang sekarang. Dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Melihatnya menggigil gugup, Elaine tidak bisa menahan cibiran, dan berkata dengan santai, "Kakak Mulan dalam suasana hati yang baik sekarang. Jadi aku tidak akan mengenalmu dengan cara yang sama." Setelah dia selesai berbicara, dia memalingkan wajahnya dan berjalan pergi dengan angkuh. Di taman bermain, semua orang yang melihat Elaine masih dengan hormat menyapanya, yang membuat suasana hati Elaine baik. Tapi Elaine masih tidak tahu bahwa semua ini akan membawa perubahan drastis besok. Hari berikutnya, hal pertama yang dilakukan Elaine setelah bangun adalah menyiksa Chloe dan Jessica. Melihat mereka berdua masih tidur di tempat tidur, dia segera pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan baskom berisi air dingin. Setelahnya, dia menuangkan air setengah ember ke tubuh Chloe. Saat Chloe berteriak, dia berbalik dan menyiram sisa setengah dari baskom ke Jessica yang meringkuk di tempat tidur lainnya. Jessica pun berteriak kaget, lalu melompat dari tempat tidur. Melihat Elaine berdiri di depannya dengan baskom kosong, kedua orang basah itu ingin marah, tetapi tidak berani berbicara. Elaine memandang Chloe dan bertanya dengan dingin, "Apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak bangun dan bekerja?" Chloe menangis dan berkata, "Kami mencuci pakaian sampai dini hari. Kami hanya tidur 3 atau 4 jam. Kamu masih membiarkan kami hidup." Elaine berkata dengan nada menghina, "Sudah sangat bagus kamu bisa tidur 3 atau 4 jam. Cepat bangun dan bersihkan lantai. Kalau ada debu menempel di kakiku, aku akan menghajarmu." Bab 4920. Elaine sangat membenci Chloe. Menurut pendapatnya, bahkan Nyonya Wilson yang tua tidak semurni Chloe yang jahat. Selain itu, Elaine sendiri adalah karakter yang harus menghukum. Sekarang dia telah menjadi bos di sini. Dia sangat ingin membalas Chloe. Chloe marah tetapi tidak berani berbicara. Dia hanya bisa bangun dengan cepat, dan bersama Jessica, pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian bersih. Dia mulai berlutut dan menyeka lantai. Setelah semua orang bergerak bebas di sel untuk sementara waktu, penjaga penjara datang dan mulai memanggil. Setelah semua nama dipanggil, penjaga penjara tiba-tiba berkata, "Jane Charis, Stella Whitrell, Winnie Lortel,
kalian bertiga siap-siap kemasi barang-barang pribadi kalian. Sebelum tengah hari, kalian dapat menjalani formalitas untuk keluar dari penjara. Begitu penjaga penjara mengatakan ini, ekspresi Elaine tiba-tiba menjadi sangat ngeri. 3 nama yang disebut penjaga penjara adalah 3 prajurit wanita Istana Wanlong, yang menjadi pendukung terbesar Elaine di lembaga pemasyarakatan ini. Justru karena efektivitas tempur yang tak tertandingi dari ketiga orang ini, tidak ada yang berani memprovokasi Elaine di sini. Adapun mantan bos penjara itu, yang mencoba menantang otoritas Elaine, mereka semua sudah dihajar oleh 3 tentara wanita ini. Kemudian, semua orang takut dipukuli. Elaine pun menjadi hantu ganas Bedford Hill. Namun, Elaine tidak pernah berpikir bahwa 3 orang yang mendukungnya menjadi hantu Bedford Hill akan segera dibebaskan dari penjara. Gugup, dia segera bertanya, apa yang terjadi? Mereka akan keluar. Penjaga penjara tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, terdakwa dalam kasus mereka telah menarik kasusnya. Mereka dapat melanjutkan kebebasan mereka hari ini. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Elaine dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Sister Elaine, aku sudah meminta dapur menyiapkan gorengan susu kedelai untukmu. Kamu bisa mencobanya nanti. Elaine tetap di tempat, tidak ingin makan gorengan susu kedelai. Dia sangat takut sehingga wajahnya membiru dan putih. Ketiga prajurit wanita itu juga sedikit terkejut, karena perintah yang mereka terima sebelumnya adalah untuk melindungi Elaine di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill. Oleh karena itu, dalam pemikiran mereka hanya akan keluar setelah Elaine dibebaskan dari penjara. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dibebaskan dari penjara sebelum Elaine. Mereka bertiga juga sangat jelas bahwa mereka telah membantu Elaine selama ini dan membangun prestise mutlak di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill. Namun pada saat yang sama, mereka juga membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Karena mereka bertiga berada di sisi Elaine 24 jam sehari, orang-orang yang sudah mereka pukuli tentu saja tidak berani membuat masalah. Namun, jika mereka bertiga dibebaskan terlebih dahulu dan hanya Elaine yang tersisa, maka Elaine akan dipukuli sampai babak belur oleh orang-orang pendendam ini. Tidak perlu bicara orang lain, Clue, yang berada di sel yang sama, mungkin akan menghajar Elaine habis-habisan. Elaine gemetar ketakutan saat ini. Dia tidak mengira bahwa transisi dari surga ke neraka akan datang begitu cepat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.